Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang baik yang senantiasa menyertai di tengah-tengah segala situasi dan kegoncangan yang terjadi di sekitar kita, bahkan di dunia sekeliling kita. Dia tetap gembala yang menuntun setiap domba-dombanya. Mari jadilah domba yang senantiasa senang berjalan bersama-sama gembala. Dan mari kita pergunakan waktu ini untuk berdoa bersama-sama dalam mezbah doa. Selamat mengikuti. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita bisa, roh kita bebaskan. Menikmati Tuhan ya bersama-sama. Tuhan, Kau gembala kami yang baik. Kau tahu waktu susah, waktu senang. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya. Benar Tuhan, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Benar Tuhan, Engkaulah penghiburku. Kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Katakan Tuhan, Kau gembala. Tuhan, Kau gembala yang baik. Kami percaya Tuhan, takkan kekurangan aku. Kami mempercayai Tuhan. Baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku. Kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Walau ku dalam lembah kekelaman, kami tak takut bahaya. Hatiku tak takut bahaya, karena Kau bersama dengan kami. Sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku. Kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Walau ku dalam lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan. Hatiku tak takut bahaya.
karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Ya Tuhan, Engkaulah penghiburku. kasih karunia-Mu melimpah bagiku. Anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat, menyembah-Mu selamanya. Menyembah-Mu, menyembah-Mu selamanya. Menyembah-Mu selamanya. Korana lama ya sandarana lamu. Rikarana lama ya sanamu. Rikana lama so. Percaya janji-Mu, Korana ramaya sandaralamu. Ku rindukan Tuhan selamanya. Kau menyertai kami di sepanjang jalan kami. Kami menaruh harapannya padamu. Sekalipun tak ada dasar untuk percaya, kami tetap percaya padamu. Sebab gadamu dan tongkat-Mu menyertai aku. Selama-lamanya aku percaya. Orang dalam masyarakat dalam bawa kami terbang tinggi untuk mengatasi semua badai dalam hidup kami. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, Benar, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Yesus ku perlu. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkah. Benar Tuhan. Setiap detik, Benar. setiap waktu, Benar Tuhan. setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku, Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Yesus kami perlu Kau Tuhan. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna.
Kau bawaku, Kau bawaku, ya Tuhan. terbang tinggi, Bawa kami naik bersamamu. mengatasi badai kehidupanku. Bawa kami lebih tinggi lagi Hadiratmu bersamamu, tenangkanku, membuat kami tenang. damai Sejahtera-Mu melingkupiku. Kau bawaku terbang tinggi, terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Kau bawaku terbang tinggi. Yes Lord, mengatasi badai benar. kehidupanku. Oh, bawa umat-Mu Hadirat biar menikmati hadirat-Mu. tenangkanku, Damai sejahtera-Mu melingkupi. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Saudaraku yang sedang ada di tengah badai, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Bawa umat-Mu naik Tuhan. Bersama-Mu naik Tuhan. Dan hadirat-Mu yang menenangkan umat-Mu. Yes, damai sejahtera-Mu melingkupi umat-Mu Tuhan. Oh, curahkanlah Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan, turun atas umat-Mu sekarang ini Tuhan. Oh, jamah. Kami mau Tuhan naik di atas semua persoalan kami. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu Tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Kami percaya Tuhan, saat kami terbang tinggi, hidup kami bukan karena melihat. Hidup kami karena kami percaya. Hidup kami semua karena kami percaya. Janji-Mu kami pegang, kuasa-Mu kami akui, firman-Mu yang menopang hidupku. Syaralabatakanaralama syakanaralabo, Rikanaralapa ya sandaralabo. Haleluya. Yesus. berakhir kasih setiamu, Yes. selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir Benar Tuhan, kasih kami tak pernah setiamu,
kami rasakan sepanjang hidup kami. Kau selalu menolong tepat pada waktumu. Tak pernah berhenti Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. sekali lagi katakan, Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Ya Tuhan, biarlah menjadi pengakuan di sepanjang, di setiap hari dalam hidup kami bahwa Engkaulah segalanya ya Tuhan. Engkau Allah yang menuntun anak-anak. Malam ini ketika kami berdoa, kami berserah kepadamu di tengah-tengah setiap persoalan, di tengah setiap pergumulan yang terjadi. Kami percaya akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam ini biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah kami mendapatkan firman yang dimengerti Tuhan. Supaya hidup kami berjalan sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Dan kami melihat penyertaan Tuhan yang ajaib sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Wow, tak pernah berakhir kasih setia Tuhan dan selalu baru setiap hari. Saudara, gimana keadaan saudara hari ini? Baik bukan? Ya. Saya pengen membagikan kebenaran yang waktu kita SMA ya di kitab Esther. Saya udah bagikan bagian yang pertama mengenai sikap Wasti. Nah, sekarang kita belajar di kitab Esther ada satu pribadi yang bisa mengganti Wasti. Ya toh? Mengganti Wasti. Kenapa dia bisa dari orang yang sederhana, dari orang yang dia bukan ada di jadi Ahasiveros ini adalah raja di Media Persia. Dan Esther tidak termasuk di dalam orang dalam kerajaan itu. Tetapi dia orang Yahudi. Oke, sekarang perhatikan. Kita mau belajar kenapa Wasti disingkirkan dan Tuhan bisa mengangkat seseorang dan menggantikan posisi Wasti menjadi ratu. Berarti ini posisi puncak karir seorang wanita. Saudara juga sama. Ya, saudara juga bisa mencapai puncak maksimal seseorang. Pak, apakah ada janji Tuhan bahwa saya bisa mencapai puncak maksimal? Bisa. Kita belajar dulu, kita baca dulu sebelum kita buka kitab Esther. Kita belajar membuka Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Kita buka ya. Belajar bahwa ini jalan hidup yang disyaratkan Tuhan. Ya, silakan. Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, saudara perhatikan. Semua orang berhak untuk jalan hidupnya itu seperti cahaya fajar. Yang kian lama kian bertambah terang. Sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu kalau bahasa geologinya adalah titik kulminasi. Kalau kita belajar ya. Potensi kita bisa maksimal. Seperti Esther bisa jadi seorang ratu.
itu adalah puncak potensi maksimal yang dia miliki. Sekarang, ada 3 rahasia yang saya menemukan kenapa Esther ini ya bisa mencapai puncak potensi maksimal. Saudara juga bisa mencapai puncak potensi maksimal. Kita baca terlebih dahulu supaya saudara tahu apakah betul Esther. Silakan kita baca Esther pasal 2, lanjut. Ayat yang ke-17, silakan Ibu Flora baca. Esther pasal 2 ayat 17. Esther pasal 2 ayat yang ke-17. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Lihat. Dia mengenakan mahkota kerajaan atas kepalanya si Baginda atau Raja Ahasveros. Dan mengangkat dia Esther menjadi Ratu Ganti Wasti. Nah, berarti dia mencapai potensi dia yang maksimal. Saudara mau nggak? Coba chat, saudara mau nggak di bawah Tuhan naik mencapai potensi yang maksimal. Dan hidupnya Esther punya impact seluruh kerajaan. Dia punya influence seluruh kerajaan. Dan ini yang saya mimpi bagi setiap jemaat yang Tuhan taruh di GBI WTC. Saya pengen saudara tuh hidup bukan sekedar hidup untuk dirimu. Tapi hidup yang more than enough. Lebih daripada untuk dirimu, tapi kau bisa melimpah sehingga banyak orang diberkati lewat hidupmu. Nah, sekarang ada 3 rahasia yang kita mau belajar dari kitab Esther ini. Dari hidup Esther. Kenapa dia bisa dari sekian banyak wanita yang memasuki gelanggang pertandingan, kenapa dia bisa terpilih? Ada 3 rahasia. Dan kita mau belajar. Saya setiap kali membaca firman Tuhan, selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan. Sekarang, ini rahasia pertama ya. Rahasia pertama adalah Esther itu tidak fokus kepada kekurangan, tetapi dia fokus memaksimalkan kelebihannya. Saya ulangi ya. Saudara cat ya, saudara cat. Esther rahasia nomor 1, dia tidak fokus kepada kekurangannya, tetapi dia fokus kepada kelebihannya. Dia fokus kepada kelebihannya. Nah, sekarang kita membaca, apa sih Pak kekurangan-kekurangan dalam hidup Esther? Kenapa dia tidak fokus kepada kekurangan? Sebab gini, saudara kalau improve kekurangan saudara, maka kekurangan saudara itu tidak akan pernah menjadi bagian yang maksimal dalam hidup saudara. Ya. Tetapi seseorang itu, kenapa dia bisa mencapai maksimal? Karena dia harus mengaktifkan atau mengimprove bagian yang dia kuat. Yang kuat itulah yang diimprove. Jangan saudara, ini poin pertama ya. Jangan fokus kepada kelemahan saudara. Kelemahan saudara tetap diperhatikan. Maksudnya dijaga jangan sampai menjatuhkan saudara. Tetapi kalau saudara fokus terus lihat kelemahan saudara, saudara nggak akan pernah take off. Banyak orang yang hanya memperbaiki kekurangan-kekurangan, tapi dia justru tidak mengasah bagian yang hebatnya dia, kelemahan dia. Nah itu menyebabkan seseorang akhirnya menjadi minder. Ya, akhirnya dia menjadi tidak berani melangkah, minder, tidak berani melangkah, takut mengambil keputusan, takut mengambil resiko. Karena apa? Karena dia selalu fokus kekurangannya. Tapi kalau dia fokus kepada kelebihannya, dia akan percaya diri. Gitu loh. Percaya diri, dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan dia bisa menuju dengan pede, dengan mantap melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Sekarang kita lihat apa sih kelemahan-kelemahannya, banyak banget. Ibu Flora baca ayat yang ke-7, silahkan Ibu Flora.
Ester pasal 2 ayat yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ya, sekarang saudara perhatikan ya. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-6. Silahkan Bu, ayat 5 dan ayat 6. Ya. Ester pasal 2 ayat yang ke-5. Pada waktu itu di dalam benteng Susan ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Terus ayat 6. Ayat yang ke-6, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika dia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Ya, saudara perhatikan. Apa saja kelemahan dari Ester? Nomor 1, atau Hadasa ya. Nomor 1, dia ini adalah orang buangan yang diangkut dari Yahudi, tempat Yerusalem, tempat Israel. Dia dibawa pembuangan zaman Nebukadnezar. Kemudian Raja Ahasiveros ini memerintah. Kerajaan itu berubah menjadi kerajaan Media Persia yang besar. Dan kemudian dia bukan orang Media Persia. Dia bukan orang, dia ini bukan orang asli tapi orang buangan. Jadi saudara, kalau saudara orang buangan, seringkali saudara minder. Karena saudara bukan orang asli. Orang buangan, kelemahan yang pertama. Kedua, dia ini sejak kecil, dia tidak diasuh oleh orang tuanya. Kelemahan yang kedua, dia ini tidak diasuh oleh orang tuanya. Dengan kata lain, orang tuanya itu mati atau meninggal. Dia punya banyak kelemahan ya. Dia orang buangan, dia bisa alasan kalau dia mau minder. Yang kedua, dia tidak mendapatkan pembinaan dari orang tuanya. Sehingga dia kekurangan kasih bapak, kekurangan kasih ibu. Kelemahannya. Oke? Dia juga, Mordekai itu akhirnya dia diasuh oleh Mordekai, pamannya. Saudara yang belum pernah ikut saudara yang belum pernah ikut, bukan orang tua ya, saudara ikut entah paman, entah adik ibu atau adik bapak atau orang lain, itu rasanya tuh tidak sebebas rasanya dengan seorang anak yang tinggal di dalam rumah. Saudara kalau yang belum pernah ngalami, saya cerita ya. Saya itu karena mau diambil oleh Pak D saya, kakak dari bapak saya, maka saya itu sering mengabdi, tinggal. Kalau libur 1 bulan, saya pergi ke rumah Pak D yang mau ngambil saya untuk sekolahin. Gimana caranya supaya saya bisa, kalau anak-anak tidur di rumah, itu bisa tidur semaunya, bangun semaunya, apalagi pas libur. Waktu anak kecil tuh ya, tinggal di rumah orang lain, itu dia ada perasaan gua mesti bangun pagi-pagi. Lagi yang kedua, saya harus bekerja keras menunjukkan bahwa apa yang tidak dikerjakan, saya mau kerjakan. Jadi tugas saya pada waktu itu ya bangun pagi, dan saya yang bisa lakukan apa? Masih kecil ya. Saya ngerek itu air, lalu kemudian saya timba air, dan saya nyiramin semua halaman Pak D saya. Rumahnya besar. Beda sama orang tua saya, rumahnya kecil sekali. Dan perasaan itu saudara ya, perasaan gimana ya? Nggak bisa rileks ya, nggak bisa tenang, nggak bisa santai. Ya karena itu bukan rumahnya. Itu satu kelemahan ya. Udah gitu dia nggak dapat pendidikan dari orang tuanya langsung. Kelemahan apa lagi Pak? Tidak berpapa, tidak beribu ya. Kemudian ketika orang tuanya mati, dia ini dirawat oleh Mordekai ya. Kalau dia lihat kelemahan-kelemahannya, maka dia akan
tidak pernah bisa mencapai puncak potensi maksimal. Kalau gitu kelebihannya apa, Pak? Esther, gadis itu elok perawakannya. Ya. Perawakannya baik, ya. Mungkin badannya tidak melengkung, ya. Mungkin badannya tidak gemuk, ya. Karena perawakan yang bagus, ya. Perawakan yang langsing mungkin gitu, kayak pramugari kali, ya. Dan cantik parasnya. Wow. Jadi dia punya kelebihan, dia punya kekurangan. Semua orang, saudara dan saya juga punya kekurangan, saudara juga punya kelebihan. Tapi kenapa Esther ini bisa mencapai puncak potensi maksimal? Karena ini rahasianya. Semua orang, saudara tidak boleh fokus kepada kelemahan saudara. Tetapi saudara kalau mau berhasil, saudara harus fokus kepada apa yang menjadi kelebihan saudara. Sebab saudara diciptakan oleh Tuhan dengan karunia dan talenta yang berbeda. Kamu ini unik, kamu ini spesial. Menurut Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14. Kamu ini unik, kamu ini spesial. Jadi kalau kita sharpen, kita pertajam keunikan kita, kespesialan kita, kita akan menjadi orang yang very special. Very special. Saya kasih contoh. Pada waktu saya menggembalakan, dipanggil Tuhan untuk menggembalakan, saya tidak mau melihat kekurangan yang ada pada hidup saya. Jadi apa yang saya lakukan? Kalau melihat kekurangan, kelemahan saya banyak sekali. Anak orang miskin, ya toh? Miskin sih enggak, tapi melarat. Lalu kemudian waktu mulai enggak ada support, enggak ada organisasi yang mensupport. Saya harus menyiapkan nyari duit yang tersedia dan mengikuti Tuhan. Banyak sekali ada banyak yang nyewa tempat tapi nggak punya duit gitu ya. Mau mulai gereja tapi semua nyewa. Waduh, orang lain tuh ya ada yang backup gitu. Saya berpikir pada waktu saya mulai, backup kita ini hanya Tuhan. Sponsornya itu hanya Tuhan. Dia yang memanggil, dia yang menyuruh, dan dia yang menjadi sponsor utamanya. Dulu saya agak sedikit nekat ya. Sewa semua tanpa tahu bayarnya dari mana. Tapi saya percaya karena ada yang manggil, karena ada yang nyuruh, so that's why saya mulai gereja kita. Tetapi ingat ya, saya nggak fokus pada kelemahan saya, tapi saya fokus kepada kelebihan. Apa kelebihannya? Kelebihan yang orang lain mungkin nggak punya, tetapi itu sudah install di dalamnya. Karena saya lahir dari keluarga yang melarat, sehingga saya punya belas kasihan yang mungkin lebih banyak, lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga saya tidak mau fokus kelemahan-kelemahan saya fokus kepada potensi yang ada. Saya lihat orang susah, orang lain jalan aja. Kalau saya kasihan, lihat orang melarat kasihan, lihat orang bodoh kasihan, lihat orang terikat dengan mabok-mabok kasihan, lihat orang yang diceraikan suaminya kasihan, lihat suami yang diceraikan istrinya kasihan. Jadi ternyata belas kasihan itu kalau di-sharpen, sehingga hari ini bisa menjadi sebuah ministry yang lahir sekolah, pelayanan orang gila, pelayanan anak jalanan, pelayanan orang miskin. Kita bangun ministry ada Philadelphia, menolongin orang-orang yang gak punya kerjaan, jualan sabun, bangun house of bread untuk bisa menolong banyak orang. Sehingga tanpa kita sadari, kita sampai kepada bagian yang maksimal yang dulunya tidak saya sadari. Oleh karena itu jangan pernah fokus kepada apa saudara? Kelemahan. Ya, jangan fokus kepada kelemahan saudara, tapi lihatlah ada potensi, fokus kepada potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Apa saja? Dan semua yang Tuhan berikan, saya nggak bisa piano, saya nggak usah mikir mesti berjuang dengan orang gembala yang bisa main piano. Saya nggak mau berjuang di situ, karena
Mereka dari kecil dilesin. Saya nggak pernah dilesin piano. Boro-boro dilesin piano. Makan aja nggak bisa. So that's why saya tidak mau berkanjang kepada kelemahan. Tapi percaya bahwa Tuhan punya kelebihan yang dia taruh dalam hidup saya. Kenapa dia panggil? Saudara juga sama. Semua saudara itu orang unik, orang spesial. Coba baca Mazmur 139 ayat yang ke 14, 13 dan 14. Ya, Bu Flora baca Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 14. Mazmur 139. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Nah, saudara mesti kayak Daud. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku tuh dahsyat. Saudara itu gak usah niru-niru orang aja udah dahsyat. Karena kamu dibangun oleh Tuhan itu dahsyat. Dan ajaib, beda, spesial, unik. Jadi kau sharpen bagian yang unikmu, kedahsyatanmu, keunikanmu, keajaiban yang Tuhan buat dalam hidupmu. Strength point. Kamu akan jadi orang yang hebat. Banyak orang punya saudara contoh ya, Nick Vujicic. Nick Vujicic itu adalah seorang yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Saudara, dia tidak fokus dengan kelemahannya. Justru karena dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, dia nggak fokus. Tapi yang dia fokus adalah dia fokus pada kelebihannya. Dia kalau mau tinju nggak bisa, dia pelari nggak bisa, kalah. Yang dia bisa lakukan, dia masih bisa berbicara, dia punya paras yang ganteng, punya suara yang bagus, sehingga dia sharpen bagian ini, dipertajam di bagian ini. Dan dia bisa menjadi seorang motivator dunia. Dan dia bisa, karena dia menjadi motivator dunia, jadi penginjil dunia, dia dipanggil perusahaan-perusahaan yang hebat, sehingga dia sangat diberkati. Dan dia punya istri, wow, gak kalah cantik dengan orang-orang yang utuh. Anaknya tidak ada yang gak punya tes, anaknya semua normal dan cantik-cantik saya lihat. Dan kenapa dia berhasil? Karena dia tidak fokus kepada apa saudara? Kekurangannya. Tapi dia berfokus kepada kelebihannya. Oleh karena itu percayalah bahwa Allah kita ini Allah yang ajaib. Membuat saudara juga ajaib dan dahsyat. Dan ini yang penting. Ajaib apa yang kau buat dalam hidupku dan jiwaku benar-benar menyadari. Kalau saudara tidak menyadari ada keunikan dalam dirimu, yaitu yang harus kau sadari sekarang. Seperti Esther sadar, aku ini punya kelemahan, tapi aku sadar aku punya kelebihan. Jadi saudara, saya tuh punya kelebihan yang saya tahu dan itu yang saya pertajam. Setiap saudara punya kelebihan. Semua punya kekurangan yang punya kelebihan. Mungkin saudara bertanya, Pak saya punya kelebihan apa? Berat badan Pak. Itu bukan itu yang saya maksudkan. Kelebihan maksudnya talent, gift yang installed, udah di dalam, yang sudah ada di dalam diri saudara. Dan itu kalau saudara pertajam, itu akan menjadi sesuatu yang menolong saudara. Dan saya percaya kenapa Esther bisa jadi ratu? Karena dia fokus kepada apa yang menjadi kelebihannya. Apa yang unik dalam dirinya. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke? Itu rahasia pertama. Saya juga pengen saudara, banyak orang yang tidak bisa jadi sesuatu oleh karena dia selalu berkata ingat akan kesalahan-kesalahan. Dan saudara juga belajar. Coba kita buka. Saudara perhatikan ya. Filipi pasal 3, saudara perhatikan bagaimana caranya supaya saudara bisa berhasil. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13-14. Saudara perhatikan apa yang harus ditinggalkan. Filipi pasal 3 mulai ayat yang ke-13.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lihat, stop dulu. Perhatikan ya. Aku melupakan apa yang di belakangku. Semua yang buruk, semua yang jelek, semua kelemahanku, aku nggak terlalu fokus lah. Aku melupakan apa yang di belakangku. Mungkin saudara ada yang lahir dari keluarga yang nggak baik. Broken home. Keluarga yang mabok-mabok, maybe. Tapi lupakan itu. Jangan, kenapa aku jadi begini karena aku tidak lahir dari keluarga yang kaya. Please dah. Aku lahir dari keluarga yang mabok-mabok. Please dah. Itu lupakan semua. Semua aku lahir dari keluarga yang mabok, broken home, orang melarat. Tidak ada seorang pun yang bisa memilih lahir di mana. Oke? Bangsa mana, lahir dari keluarga mana. Saudara, tidak ada seorang pun. Tapi dia bilang aku melupakan semuanya. Kekecewaan di masa lalu. Sakit hati di masa lalu. Dan mengarahkan diriku kepada apa yang di depan. Sekarang apa sih yang di depan? Dia bilang Rasul Paulus ayat 14. Bu Flora baca. Dan aku melupakan apa yang di belakang. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Rasul Paulus lebih mendeklar dengan jelas. Bahwa yang harus kamu kejar adalah tujuan rencana Tuhan dalam hidupmu. Supaya kamu, perhatikan. Supaya kamu bisa memenuhi panggilan sorgawi. Dan pada akhirnya kita semua beroleh mahkota karena kita lari sebagai pemenang. Saya berdoa, poin 1 ini saudara belajar. Kalau saudara nggak berhasil karena pernah dilukai orang, disakiti, diganjel. Wah, saya ini berulang-ulang. Udah naik, diporotin. Mau naik, diganjel. Dipelorotin lagi, berulang-ulang. Tapi Tuhanmu nggak bisa. Saudara boleh dipelorotin orang lain, diturunkan oleh orang lain. Tapi Tuhanmu yang punya mimpi hidup saudara, selama saudara mau, Tuhan bisa membawamu naik. Oke? Sekarang yang kedua, poin yang kedua. Apa penyebab atau kenapa Esther bisa mencapai potensi yang maksimal? Mari buka bersama dengan saya ayat yang ke-10. Silakan. Esther pasal yang kedua ayat yang ke-10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Ya. Kalau saudara membaca dari kitab Esther pasal 1 sampai Esther pasal yang terakhir, maka saudara menemui bahwa Esther ini adalah orang yang mentaati mentornya. Orang yang mudah diarahkan oleh mentornya. Saudara, kalau saudara pengen berhasil, saudara mesti punya mentor. Atau kakak rohani. Mentor tuh banyak ya. Dia sekalipun gak punya bapak, tapi dia punya mentor Mordekai, pamannya. Dia ngajari dia, kamu jangan beritahu bahwa kamu dari Yahudi ya. Kamu diam aja. Artinya dia gak usah cerita. Kalau dia cerita itu menjadi kelemahannya dia, sebab dia orang buangan. Artinya dia bukan orang setempat. Dia lahir dia orang Yahudi yang lahir di Israel. Dan harusnya tidak boleh ikut kompetisi. Tapi dia ngikut, nurut. Nah, ketaatan, ingat ya. Ketaatan kepada mentor. Ketaatan kita kepada orang bapak rohani. Ketaatan kita kepada orang yang ditaruh Tuhan ke atas kita. Itu menentukan saudara bisa mencapai potensi saudara yang maksimal. Saya punya bapak rohani, Pak Niko. Kalau saya udah menempatkan dia sebagai bapak rohani, saya harus mengizinkan dia untuk mengoreksi saya ketika saya salah. Dan juga memberikan afirmasi ketika saya sedang jalan di dalam rencana Tuhan. Esther ini adalah pribadi yang menghargai mentornya, menghargai bapak rohaninya, menghargai orang yang udah berjalan di atas. Dan dia mentaati dan dia mengikuti, dia tidak memberitahu asal-usulnya. Nah, saudara perhatikan, ketaatan kita kepada orang yang di atas kita, itu menentukan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab saudara tidak mungkin bisa mengatakan bahwa saya taat kepada Tuhan apabila kita tidak taat kepada orang yang mementor kita, yang kelihatan.
oleh mata kita. Jadi impossible kalau seorang anak tidak mentaati orang tuanya. Impossible berkata bahwa saya bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi orang tua. Impossible. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan kalau saudara nggak mentaati Bapak rohani saudara. Kalau saudara di Kersel, ketua Kersel, ZL dan DL itu adalah mentor-mentor yang ditaruh Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan dia berjalan terlebih dahulu sebagai pelayan lebih dulu. Atau berjalan secara rohani lebih dulu, tujuannya supaya bisa menjadi mentor, bisa memberitahu apa yang harus dijalani. Dan ketika Esther tidak mentaati Mordekai, dan ternyata dia tidak ada yang tanya, ngapain mesti terbuka? Saudara, itu perlu hidup itu transparan, tapi bukan telanjang. Transparan itu semua orang bisa lihat kita. Gak ada, semua orang bisa lihat, tapi tidak telanjang. Tuhan pengen supaya saudara tulus hidupnya. Tuhan pengen supaya saudara mengikuti arahan. Makanya saudara betapa pentingnya ketika saudara mentaati mentormu, saudara juga sedang mentaati Tuhan. Oleh karena itu, ini kerinduan daripada pemazmur. Dia selalu rindu berkata begini. Ini kerinduan dia. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang pakai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekarang yang ketiga. Yang pertama tadi ya, Esther, jangan fokus kepada kekurangan saudara, tapi fokuslah kepada keunikan saudara. Yang kekuatan saudara. Sekarang yang kedua. Baru saja kita bahas. Kita belajar untuk mentaati mentor, orang yang ditaruh di atas kita. Bapak rohani kita, mentor kita. Orang yang telah jalan terlebih dahulu. Mendahului kita. Dan kita bisa mendengarkan advice-nya atau saran-saran mereka. Dua. Yang ketiga. Yang ketiga, mari buka bersama dengan saya Esther pasal 2. Ayat yang ke-12. Silakan dibaca, Bu. Esther pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ya. Itu ada yang tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Iya. Nah, saudara, sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga kita bahas. Esther dengan senang hati menjalani proses. Dan dia menjalani tanpa protes. Saya ulangi ya, saudara bisa tulis, saudara bisa chat.
Esther ini rahasia ketiga. Esther dengan senang menjalani proses tanpa protes. Jadi dengan senang dia menjalani proses. Pak, emang proses apa? Nah, sekarang saya jelaskan ini. Orang sebelum dipakai Tuhan selalu melalui yang namanya proses. Di tengah proses, saudara bisa protes. Di tengah proses, saudara bisa protes. Kenapa saya harus menjalani ini? Apa sih Pak yang dijalani? Saudara belum terlalu paham, saya jelaskan sekarang. Sebelum menghadap sang raja, maka gadis-gadis itu harus menjalani terapi selama 1 tahun. Apa sih Pak terapinya? 6 bulan dia itu harus diminyaki, perempuan itu diminyaki 6 bulan dengan minyak mur. Pak, bagaimana caranya supaya wangi-wangian itu bisa masuk? Kalau saudara googling dan saudara bertanya, apa sih proses yang dialami Esther, maka saudara tahu. Saudara kalau nggak ngerti, belum ngerti, saya jelaskan pelan-pelan ya. Mungkin saudara pernah ke sauna, ya, ke sauna, tapi sauna itu panasnya dari luar, ya. Kalau ini enggak, panasnya dari bawah, saudara. Jadi dia disuruh berdiri, lalu kemudian setiap hari dia harus dipanaskan dari bawah dengan suhu yang jauh lebih tinggi daripada suhu tubuhnya. Tujuannya apa, Pak? Mengeluarkan keringat-keringat yang busuk. Saudara, dia boleh cantik, tapi kalau waktu dicium sang raja ternyata busuk, bau, bau busuk ya ditinggalin sama sang raja. Mungkin orang-orang yang masuk menghadap Raja Ahasveros. Ada yang nggak mau setahun, berapa? Mungkin 8 bulan. Belum semua kelar tuh, sebelum semua bau busuknya keluar. Apa yang terjadi pada waktu dicium oleh Raja Ahasveros? Bau busuk dikeluarin, saudara. Pak, ini apa sih aplikasinya? 6 bulan, saudara, itu sauna ya. Sauna aja tuh 15 menit aja kita udah keringatnya tuh keluar semua. Dan kita bisa langsung bau. Kita bau diri kita sendiri aja bau. Gak senang. Apalagi orang lain. Pak, ini proses apa? Jadi proses itu sambil keringatnya keluar, lalu dikasih wangi-wangian minyak mur. Jadi minyak mur, bau busuknya keluar, lalu diinjek minyak mur. Dimasukkan wangi-wangian. Sehingga pada waktu nanti dia keluar, wanginya tidak di luar. Wanginya masuk ke pori-pori yang udah terbuka. Lubang itu terbuka semua. Pori-pori terbuka, waktu panas keluar keringat. Nah, disitulah dipanaskan minyak mur. Dan masuk ke dalam seluruh pori-pori. Jadi wanginya beda pakai Calvin Klein gitu. Pakai semprot Boss. Beda karena dari dalam. Nah, sekarang orang tuh pengen cantik dari luar aja. Semprot kanan, semprot kiri. Nggak mandi pun asal wangi gitu kan. Kalau dulu enggak. Ini bicara tentang proses. Saudara, bisa saja Esther bilang, aduh kenapa sih gua mesti harus jalani seperti ini? Ini nggak ada ayatnya. Nggak protes sama sekali. Dan ini bicara apa, Pak? Ini bicara tentang proses yang harus saudara dan saya jalani. Membuang semua kesombongan. Buang yang bau busuk tuh. Congkak, arogansi kita. Kita kalau suka menipu, maka kita akan disikat oleh itu. Dibongkar semua hal-hal yang kita yang suka menipu. Bluffing, yang suka bohong dengan orang lain. Suka membesar-besarkan. Suka menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Dibersihin tuh. Kalau janji tidak pernah ditepati, itu bau busuk semua itu di hadapan Tuhan. Itu harus dipanasin, di steam dengan suhu yang tinggi supaya keluar semua keringat-keringat yang busuk. Dalam hidup saudara sama. Sama seperti Esther. Gimana cara ngeluarin sombong kita? Gimana Tuhan caranya? Ya caranya dipanasin, terjadi konflik.
terjadi. Supaya kita sadar, wah ternyata saya sombong. Ada orang yang ketika dipanaskan, keluar bau busuk, malah nggak mau. Dia maunya bau busuk dimasukin lagi. Tuhan mau buang kesombongan, dia nggak mau. Tuhan bilang gini, Tuhan aku mau supaya kamu belajar mengampuni. Enggak mau dia. Dia malah sampah-sampah, sakit-sakit hati semua dipertahankan. Saudara, tergantung seberapa Anda rela bau busuk dikeluarin. Saudara menentukan apakah Tuhan bisa membawa saudara di puncak potensi maksimal saudara. Kalau saudara tidak rela buang semua yang buruk, yang busuk. Bau busuk apalagi tuh? Boros. Kalau punya duit pengennya belanja. Pengen punya duit itu kalau lihat masuk mall, doa keliling di mall. Itu ada tulisan sale, itu gatelnya bukan main. Sale, nggak punya duit pun gesek. Apa aja potong rambut gesek. Beli baju gesek, beli celana gesek. Semuanya digesek, gesek enak, bayarnya nggak ada. Wah, busuk. Saudara jangan lihat orang yang memang duitnya udah banyak. Dia gesek memang duitnya udah ada. Gak persoalan. Yang kalau ada pokoknya orang yang borosmu itu yang dibuang bau busuknya. Gak bisa ngelola uang, gak bisa ngelola aset yang Tuhan taruh diberikan pada saudara. Habis. Sekarang banyak orang yang kena judi online. Kenapa? Dia pengen, gak mau proses. Dia pengen cepat jadi kaya. Makanya judi online marak 600 triliun. Wow. Itu kalau dipakai untuk bikin program, bikin HOB. Udah bisa dapat berapa ribu HOB itu saudara. Coba kalau saudara pikirkan, bikin rumah sakit udah bisa nolongin banyak orang susah di muka bumi ini. Coba saudara pikirkan, kenapa kok itu harus dibuang? Supaya saudara tidak pengen cepat kaya. Saudara tidak pengen cepat mencapai puncak. Supaya saudara itu saudara supaya bersedia untuk menjalani proses. Kenapa sampai setahun? Supaya meyakinkan setelah bau mur, kemudian selesai 6 bulan, besoknya lagi 6 bulan berikutnya pakai minyak kasar. Supaya baunya dari dalam. Walaupun keringat, tapi keringatnya wanginya men. Saudara itu ya, kalau kita itu hidup benar, punya integritas di hadapan Tuhan, itu wangi di hadapan Tuhan. Kalau mau ketemu sang raja, mesti wangi kalau mau promosi. Jadi yang ketiga rahasianya, maukah saudara dipotong? Kadang-kadang ngomong cerewetnya kita itu, suka ember, sikatnya gitu. Ngember, kalau ada berita, wish, ngember semua, ember. Dapat berita langsung disebar. Nggak bisa simpan rahasia saudaranya. Nggak bisa simpan rahasia temannya. Semua yang buruk dalam hidup kita mesti dipotong. Dan pada waktu bau busuk keluar, hanya bau wangi. Saudara adalah bau wanginya Kristus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadilah saksi, rise and shine. Jadilah saksi dan saudara akan mencapai puncak potensi yang maksimal saudara. Haleluya. Dan saya berdoa tidak ada orang yang putus asa mendengarkan kebenaran ini dan saudara bisa mencapai puncak. Saya setiap kali baca firman, ada pelajaran yang saya harus pelajari. Setiap kali kita baca firman ada kebenaran yang harus kita pelajari. Dan saya percaya saudara akan mendapatkan pelajaran ini. Dan kalau mau mencapai puncak. Mungkin sudah berkata, aku udah mencapai puncak. Tuhan masih punya lagi yang lebih tinggi. Sebelum saudara dipanggil Tuhan, kau belum bisa mencapai. Dan biarkan Tuhan terus membawa saudara naik. Ada rencana Tuhan yang dahsyat. Mari bilang, Tuhan aku mau menyenangkan hatimu. Aku mau menyenangkanmu. Nanti Bu Flora akan berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang ada. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan
agar kami menyenangkan. agar aku menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu. menyenangkan, Kerinduan kami Tuhan. senangkan-Mu, Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kami bersyukur ya Tuhan buat Yes. malam hari ini. Kami ada dalam mesbah doa bersama-sama. Kami sepakat kami membawa pokok-pokok doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Yes. Malam ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Oma yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa Engkau menolong, menguatkan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Engkau menjamah teman-teman kami yang sedang dalam perawatan di rumah sakit Tuhan. Kami minta kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Kami minta kuasa kesembuhan-Mu buat teman kami Tuhan, Bu Susi Tuhan. Kau jamah, Kau pulihkan, Kau berikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan, Kau raka. Mereka yang tergeletak dan tidak bisa bangun Tuhan, kami berdoa buat Pak Edwin Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami berseru kepadamu, kami minta kesembuhan yang terbaik buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa mereka yang dalam perawatan Tuhan, yang berobat jalan karena baik karena kanker, karena apapun Tuhan, kami berdoa bila oleh bilur-bilur Yesus kami mengalami kesembuhan. Kami mau memperkatakan bahwa segala kuasa sakit penyakit harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak menjadi beban dalam hidup kami. Kami berdoa kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan Tuhan. Jamah dan sembuhkan teman-teman kami yang sedang menderita sakit Tuhan. Teman-teman kami yang sedang menjalankan perawatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Korakara papa para pakokara yang mengalami gangguan pada bagian pencernaannya, yang mengalami kanker sel darah Tuhan. Kami berdoa biar Engkau menjamah dan memulihkan. Kami berdoa Engkau menolong yang menderita leukemia Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur semua sakit penyakit disembuhkan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Korakara kasih kita. Mereka yang mengalami sakit pada bagian tulang Tuhan, kami berdoa Engkau menyamah dan memulihkan Ivana Tuhan. Engkau memulihkan tulang dan otot-ototnya Tuhan. Korakara juga seluruh keluarganya Tuhan. Kami berdoa tangan memegang dengan kuatan, biarlah lewat apa yang dialami. Kami berdoa biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Jangan Kau lepaskan Tuhan. Kami berdoa terima kasih Tuhan. Engkau juga menyembuhkan Bu Sri Sunarti Tuhan, sembuhkan dan pulihkan. Kami berdoa Engkau menyembuhkan Bu Tini Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah supaya korakara sikit boleh tidak mengalami sakit pada bagian anggota tubuhnya. Kami juga berdoa korakara sikit para pakok. Kami rindu Tuhan anak-anak-Mu yang melayani. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan-Mu semua dalam keadaan sehat. Korakara mereka mengalami kesehatan ilahi Tuhan. Kami berdoa kalau mereka sedang menderita mengalami sakit pada bagian asam urat, kalau mereka mengalami gangguan pada bagian lambung, pada bagian jantung ya Tuhan, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan secara sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan yang mengalami kelebihan berat badan Kau pulihkan. Kami berdoa sebab Tuhanlah yang sanggup menolong. Di dalam nama-Mu kami melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat Tuhan. Kami berdoa yang mengalami gangguan pada bagian limfanya, oleh bilur-bilur Yesus Kau disembuhkan semua. Yes Lord, yes Lord. Kara papa para pakokara. Yang mengalami gangguan pada bagian telinga dan matanya Tuhan, pada bagian panca inderanya, kami berdoa bilang Engkau menjamah dan memulihkan. Menjamah dan memulihkan.
Matanya tidak lagi menjadi blur Tuhan, tapi matanya dapat jelas melihat Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, orang-orang yang mengalami gangguan pada matanya Tuhan. Kami berdoa Pak untuk Kau jamah dan Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya. Kami memperkatakan Tuhan, kami berkatakan Tuhan, kami berkatakan oleh bilur-bilur Yesus kami sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kami sembuhkan. Kami berdoa, perkataan kesaksian akan meneguhkan dan kami akan lihat kebaikan dan kemurahan. Benar. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang sedang berada di luar negeri, baik yang untuk bersekolah Tuhan, baik yang sedang bekerja Tuhan, mereka yang mencari pekerjaan di negeri di luar Indonesia. Juga kami berdoa mereka yang sedang menjalankan studi, mereka yang bekerja Tuhan, kami berdoa, kami minta perlindungan darah-Mu Tuhan. Kami berdoa ketika kami harus berjauhan, kami berdoa Engkau yang menjagai Tuhan anggota keluarga kami yang berada jauh daripada Indonesia. Perlindungan-Mu menyertai mereka dengan sempurna. Jauhkan daripada mara bahaya, jauhkan daripada kematian yang tiba-tiba, jauhkan daripada segala kejahatan, dan biarlah tangan Tuhan menyertai Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan dalam hidup setiap kami dan juga saudara-saudara kami yang ada di luar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah bangsa dan negara kami menjadi Indonesia yang sungguh-sungguh maju dan hidup takut akan Tuhan. Ketika banyak kegoncangan, banyak perubahan terjadi di masa-masa menjelang pemilu, juga di masa-masa pergantian presiden ini Tuhan, kami berdoa biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang tetap hidup dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa ketuhanan yang Maha Esa menjadi sesuatu yang ditegakkan, sehingga orang hidup bukan takut akan orang lain, tapi orang hidup dengan takut akan Tuhan. Dan kami berdoa, kami memberkati para pemimpin bangsa kami. Kami memberkati para pemimpin bangsa Indonesia di masa-masa sekitar bulan kemerdekaan Tuhan. Kami berdoa biar bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh menghargai satu dengan yang lain. Kami sungguh berdoa Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang besar. Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang besar. Pencurahan Roh Kudus terjadi dengan dahsyat atas bangsa ini. Kami mau berdoa Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa ini. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa ini. Kasihani bangsa ini Tuhan. Kami memberkati bangsa ini oleh karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan biarlah gereja bergandeng tangan, kami bersatu hati, kami melepaskan berkat-Mu. Takut dan hormat akan Tuhan ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Dan kami akan menyelesaikan mesbah doa ini, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari angkat dua tangan-Mu, kembali pada aktivitas-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.